Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membuat cemilan yang mudah, hanya diaduk saja sudah enak loh. Simak caranya sampai selesai ya. Yuk, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini ada labu kuning kupas yang sudah dipotong-potong. Total beratnya sekitar 1300 gram. Kukus labu kuning sampai matang sekitar 20 menit. Hasil jadinya 1000 gram labu kuning kukus. Nah, timbangnya setelah dikukus ya. 800 ml santan dari 200 ml santan instan plus air. 400 gram tepung beras. 200 gram tepung tapioka. 400 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam. Selanjutnya kita akan membuat adonannya. Masukkan labu kuning ke dalam chopper. Tambahkan sedikit santan dan haluskan. Kalau sudah halus, pindahkan labu kuning ke wajan atau panci. Tambahkan sisa santan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan bahan lainnya, tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, dan garam. Aduk-aduk perlahan sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah halus dan licin. Masak dengan api yang kecil sekali. Selama dimasak, aduk-aduk terus ya adonannya. Kalau mengentalnya bergerindil, jangan khawatir. Aduk terus-menerus sampai menjadi adonan yang halus. Adonan sudah siap, kita akan membungkus adonannya. Layukan daun pisang di atas kompor. Ini cara instan ya kalau ambil daunnya mendadak. Siapkan sekitar 32 lembar daun pisang layu. Isian pisang kepok bisa pakai atau tidak, opsional saja. Beri olesan tipis minyak goreng pada lembaran daun pisang. Ambil adonan secukupnya, sekitar 2 sendok makan, letakkan di tengah daun. Kalau diisi pisang, lebarkan adonan, taruh pisang pada bagian tengah. Tutup dengan adonan. Bungkus adonan dengan daun pisang agak ditekan ke dalam biar hasilnya padat. Kemudian lipat ujung-ujungnya. Nah, hasil bungkusnya sudah jadi satu. Lakukan membungkus adonan sampai adonannya itu habis. Ini satu resep, hasilnya jadi 32 buah ya. Kalau mau bikin lebih sedikit, pakai setengah resep saja. Sudah dibungkus semua, siap untuk dikukus. Tata dalam kukusan ya. Pastikan dandang pengukusnya sudah mendidih dan beruap banyak. Kukus selama 20 menit. Nah, ini hasilnya banyak, saya kukus jadi 2 dandang. Nah, ini sudah matang, angkat dan dinginkan. Setelah dingin, hasilnya ada bungkusan nagasari yang kurang rapi, sebelah kiri berantakan, sebelah kanan sudah rapi. Caranya agar rapi dan bisa lebih awet, buka daunnya. Lalu bersihkan air yang menempel pada daun dengan lap bersih. Lalu bungkus kembali dan padatkan. Akhirnya kue nagasari labu kuning siap untuk disajikan. Yuk mari kita lihat hasilnya. Wah, cantik sekali ya warnanya. Cara makannya langsung saja dengan bungkus pisangnya. Bismillah. Rasanya lembut, kenyal sedikit, manisnya pas, isian pisangnya jadi pelengkap tekstur ya.
Rasanya lengkap deh. Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya membuat kue celorot gula merah anti bocor. Simak videonya sampai selesai ya. Siapkan daun pisang ukuran kurang lebih 20 x 10 cm. Lipat segitiga ke dalam, kemudian gulung. Rapikan dan gunting bagian ujung yang tidak rapi. Kemudian staples atau sematkan lidi untuk mengunci daun. Saat melipat, pastikan bagian bawah ujung daun benar-benar tertutup agar tidak bocor ya adonannya nanti. Buat sekitar 20 buah. Kemudian tata daun pisang dalam loyang tulban atau gelas atau apapun yang bisa membuat daun pisangnya itu berdiri ya. Sisihkan, selanjutnya kita akan membuat adonan celorot. Siapkan 200 gram gula merah, sisir gula merah, kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Tambahkan 600 ml santan kental. Aduk-aduk secukupnya. Masak santan dengan api sedang sampai gula larut, tidak sampai mendidih, angkat ya. Saring larutan santan dan gula merah agar bersih. Soalnya biasanya gula merah terkadang ada kotorannya ya. Kemudian siapkan 200 gram tepung beras atau setara 20 sendok makan. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Kalau masih bergerindil tidak masalah ya. Masak adonan dengan api kecil. Aduk-aduk cepat, masak sekitar 2 menit agar adonannya halus. Jangan sampai menggumpal ya. Aduk-aduk terus sambil ditekan-tekan. Kemudian saring adonan untuk memastikan adonannya jadi halus. Nah, adonan kue celorot sudah siap. Tuang sekitar 3/4 bagian cetakan daun pisang. Kemudian siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak. Masukkan adonan kue celorot. Kukus selama 20 menit. Nah, setelah matang, angkat dan biarkan dingin. Cara penyajiannya bisa pakai bungkus daunnya atau dibuka lalu ditaruh di piring. Kue celorotnya tidak nempel di daun ya, jadinya mulus. Matang sampai ke dalam dan pastinya empuk kenyal. Kenyil-kenyil khas banget rasa kue tradisional. Oke, sekian video dari saya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hari ini saya buat olahan tepung beras dengan gula merah. Kue ini aromanya sedap banget. Simak cara buatnya ya. Langkah yang pertama kita menyiapkan bahan-bahan. Di sini ada 200 gram gula merah yang sudah disisir halus, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 250 gram tepung beras,
dan 1000 ml santan dari 200 ml yang dicairkan. Masukkan gula merah, gula pasir, garam, dan tuang sebagian santan ke dalam panci. Aduk-aduk, kemudian masak dengan api sedang. Aduk-aduk sesekali sampai gula merah dan larut dalam air. Kemudian matikan api dan dinginkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan. Masukkan tepung beras ke dalam wajan atau panci yang cukup besar. Tambahkan sisa santan. Masukkan perlahan sambil diaduk ya. Aduk terus sampai adonannya menjadi licin. Siapkan saringan, tuang larutan gula merah yang telah dingin. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian nyalakan api kecil, masak adonan sambil diaduk terus-menerus. Kalau mengentalnya bergerindil, jangan khawatir ya. Aduk terus-menerus sampai menjadi adonan yang halus. Aduk-aduk sambil ditekan-tekan agar lebih cepat halus adonannya. Nah, ini adonannya sudah siap. Matikan apinya dan angkat. Selanjutnya kita akan membungkus adonan dengan daun pisang. Siapkan sekitar 16 lembar daun pisang layu, beri olesan tipis minyak goreng. Ambil adonan secukupnya, sekitar 2 sendok makan, letakkan di tengah daun. Bungkus adonan dengan daun pisang agak ditekan, biar hasilnya padat ya. Potong ujung-ujung daun, kemudian lipat daun ke bagian tengah, ujung daunnya. Nah, sudah seperti ini, lanjutkan membungkus sampai adonan habis. Untuk mengisi adonannya sesuai selera saja ya. Kalau sedikit ya hasilnya jadi lebih banyak, tapi butuh daun lebih banyak juga. Sudah dibungkus semua, siap untuk dikukus ya. Hasil jadinya sekitar 16 buah. Siapkan dandang pengukus yang sudah mendidih dan beruap banyak. Letakkan kue, kukus selama 20 menit atau sampai matang daunnya layu ya. Angkat dari dandang pengukus dan dinginkan. Tada, Nagasari gula merah sudah jadi. Bisa juga disebut utri gula merah. Kalau di daerah kalian namanya apa ya? Yuk mari kita lihat hasilnya. Hasil warna kuenya tergantung dari gula merah yang kalian gunakan. Nah, ini warnanya kurang pekat, tapi rasanya tetap enak, lembut, dan aromanya itu sedap sekali. Tekstur lembutnya ini bakalan nyaman banget di perut. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya membuat olahan sagu mutiara yang hasilnya nanti super lembut, manis, enak deh. Bahannya di sini ada 1 bungkus sagu mutiara atau sekitar 100 gram. Masukkan sagu mutiara ke dalam air mendidih sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Didihkan selama 5 menit. Matikan api, tutup panci. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, mutiara belum matang sempurna ya, masih ada bagian putihnya. Nyalakan api sedang, masak lagi selama 7 menit.
Tambahkan setengah sendok teh pewarna merah, biar warnanya nanti bisa lebih cerah. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian masak sampai mendidih selama 7 menit dan pastikan mutiaranya sudah bening. Nah, ini sagu mutiara sudah matang, angkat dari kompor. Tiriskan sagu mutiara, pakai saringan agar air sisanya keluar semua ya. Selanjutnya kita akan membuat adonannya. Di sini bahan-bahannya sudah ada sagu mutiara yang telah matang, 200 gram tepung beras, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 750 ml santan. Masukkan semua bahan nagasari kecuali sagu mutiara ke dalam panci. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Masak dengan api yang sangat kecil. Selama dimasak, aduk-aduk terus adonan nagasari sampai mengental ya. Kalau mengentalnya bergerindil, jangan khawatir, aduk terus-menerus sampai menjadi adonan yang halus. Kemudian matikan api kompor. Masukkan sagu mutiara. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan sudah siap. Siapkan daun pisang bersih secukupnya. Jangan lupa dilayukan. Ini daunnya ambil kemarin ya. Ambil adonan nagasari secukupnya, sekitar 2 sendok makan. Letakkan di tengah daun. Gulung daun pisang menutupi adonan. Kemudian lipat ujung-ujungnya. Lakukan membungkus adonan sampai adonan nagasarinya habis. Untuk bentuk membungkus daunnya bisa seperti video atau bebas sesuka kalian ya. Sudah dibungkus semua, siap untuk dikukus. Siapkan dandang pengukus yang sudah mendidih dan beruap banyak. Letakkan nagasari, tutup dandang pengukusnya, kemudian kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, buka kukusan dan angkat kue nagasari dari dandang pengukus. Hasilnya ada bungkusan nagasari yang kurang rapi. Sebelah kiri berantakan, sebelah kanan sudah rapi. Caranya agar rapi dan bisa lebih awet, buka daunnya, lalu bersihkan air yang menempel pada daun dengan lap bersih. Kemudian balik arah melipat ujung daunnya. Kalau ada ujung kepanjangan bisa digunting ya. Nah, sudah rapi. Lanjutkan ke semua kue nagasari. Yuk, ayo dicoba satu. Mari kita buka. Wah, cantik sekali ya hasilnya. Sekarang mari kita coba. Terlihat lembut. Bismillah. Masya Allah, enak banget teman-teman. Rasanya lembut, manis, dan ada tekstur kenyal dari sagu mutiara. Cara makannya bisa pakai sendok, jadi bungkus daunnya diarahkan ke bawah saja. Yummy. Selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian ya. Assalamualaikum. Hari ini saya membuat nagasari roti tawar. Bahannya mudah, cara buatnya pun simple banget. Yuk simak sampai selesai ya. Pertama kita siapkan 500 ml santan dari 2 saset santan instan yang dicairkan sampai 500 ml. Kemudian masukkan santan ke dalam panci.
Tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau sekitar 100 gram. Kemudian biar gurih dan wangi, tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Aduk-aduk sampai tercampur. Masak santan dengan api sedang sampai gula larut dan santannya mendidih. Untuk bahan lainnya di sini ada 10 lembar roti tawar, 5 buah pisang raja, belah jadi 2 atau sesuaikan dengan ukuran roti. Jenis pisang yang lain juga bisa seperti kepok atau candi. Sekarang kita akan membentuk roti tawar menjadi nagasari. Siapkan piring, beri 1 lembar daun pisang, taruh 1 lembar roti tawar, beri kuah santan pada permukaan roti tawar. Nah, kemudian balik roti, beri kuah santan lagi, jadi sekitar 2 sendok sayur ya. Letakkan pisang di atas roti, kemudian tutup pisang dengan roti sambil digulung juga daun pisangnya. Digulung sambil dipadatkan ya. Tekuk kedua ujung daun pisang ke bagian dalam. Nah, ini sudah jadi satu nagasari. Lanjutkan sampai semua roti terbungkus. Untuk jenis roti tawarnya bebas ya. Di sini saya pakai sari roti. Hasilnya bakalan jadi besar banget. Jadi kalau mau nagasari yang lebih kecil, pilih ukuran roti yang lebih kecil juga ya. Menggulungnya ini sambil ditekan dan dipadatkan biar hasilnya nanti kokoh dan padat. Tata nagasari dalam dandang pengukus. Siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak. Kukus selama 20 menit. Ini dia hasilnya, nagasari roti tawar, cukup 5 bahan saja. Teksturnya bakalan memadat, namun saat dimakan tetap lembut dan empuk ya, seperti nagasari pada umumnya. Ini hasil pakai roti tawar merek lain, bagus juga hasilnya. Jadi roti tawarnya ini bebas ya mereknya. Simple banget dan hasilnya enak, manis dan empuk. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya buat jajanan pasar dari parutan kelapa dan sagu mutiara. Di sini sudah saya siapkan 1 bungkus sagu mutiara. Masukkan sagu mutiara ke dalam air yang sudah mendidih. Didihkan sagu mutiara selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api dan tutup panci ya. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, mutiaranya belum matang sempurna, masih ada bagian putih di tengahnya ya. Jadi nyalakan api sedang, masak lagi selama 7 menit. Selama menunggu mendidih, tambahkan setengah sendok teh pewarna merah. Opsional saja ya, ini biar warnanya lebih cerah dan menyala. Aduk-aduk. Kemudian masak sampai mendidih selama 7 menit dan pastikan mutiaranya sudah bening. Nah, ini berarti sagu mutiara sudah matang. Tiriskan sagu mutiara, pakai saringan agar airnya keluar semua ya. Oke, sisihkan terlebih dulu sagu mutiaranya. Kita akan membuat adonan kue awuk-awuk. Siapkan setengah butir kelapa parut sekitar 200 gram. Saya beli di pasar pakai 3 bungkus. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau sekitar 100 gram. 4 sendok makan tepung tapioka. Saya menyendokinya munjun ya, bukan peres.
Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lalu tambahkan sagu mutiara yang telah direbus sebelumnya. Aduk-aduk sampai menjadi adonan dengan sendok. Nah, ini sudah tercampur dengan baik dan menjadi adonan. Siapkan lembaran daun pisang yang telah dilayukan di atas kompor. Ambil 1 lembar daun, beri adonan sagu mutiara sekitar 2 sendok makan. Kemudian bungkus daun seperti membungkus nasi itu loh ya. Perhatikan di video saja. Siapkan tusuk lidi secukupnya. Lalu tusuk daun pada bagian tengah. Sudah selesai, lanjut membungkus sampai adonan habis ya. Untuk mengisi adonannya bebas ya, tiap bungkusnya mau sedikit atau banyak. Sudah semua, tata dalam kukusan. Siapkan dandang pengukus yang sudah mendidih dan beruap banyak. Letakkan pengukus berisi kue, kukus selama 15 menit. Angkat dan dinginkan ya. Sajikan dalam keadaan dingin lebih enak karena akan lebih padat rasanya dan lebih kenyal lagi. Ini dia awuk-awuk mutiara sudah siap disajikan. Warnanya cantik, aromanya pun sedap. Rasanya manis dan gurih kelapa. Enak banget deh. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya buat kue lemper kukus. Bisa awet sampai 3 hari loh. Simak cara buatnya sampai selesai ya. Di sini sudah saya siapkan 500 gram beras ketan, dicuci bersih, kemudian rendam selama 2 jam. Buang air rendamannya. Setelah itu, tuang ke dalam wajan atau wokpan. Tambahkan 2 sendok teh garam, 2 lembar daun salam buat nambah aroma, tidak pakai juga tidak apa-apa. Tambahkan 450 ml santan kental. Kemudian nyalakan api sedang. Masak beras ketan bersama santan. Aduk-aduk sampai ketannya menyerap santan. Proses ini kurang lebih 15 menit sampai beras ketan menyerap santannya ya. Angkat ketan dari kompor, kemudian panaskan dandang pengukus sampai beruap banyak. Aduk-aduk beras ketan yang sudah diaron setengah matang ini, masukkan ke dalam dandang pengukus. Kukus beras ketan selama 30 menit. Dinginkan ketan yang sudah matang, kemudian ambil ketan secukupnya. Pipihkan ketan sambil ditekan-tekan. Isi dengan abon sapi sekitar 1 sendok makan. Tutup isian abon dengan ketan, kemudian bulatkan dan agak ditekan-tekan. Kemudian bentuk agak memanjang ya. Lanjutkan proses membentuk ketan ini sampai ketannya habis. Besar kecilnya ukuran lemper sesuai selera ya. Kalau sudah bentuk lemper seperti ini, bisa langsung dikonsumsi sebenarnya. Tapi biar bisa awet sampai 3 hari, maka akan kita kukus nanti ya.
Setelah semua ketan sudah terbentuk menjadi lemper, siapkan daun pisang yang sudah layu. Letakkan ketan ke daun pisang, lalu bungkus ketan dengan daun pisang. Padatkan ya saat membungkusnya. Kemudian sematkan lidi pada setiap ujung bagian daun. Saya belum bisa bungkus dengan baik, jadi bungkus seperti pepes aja. Rapikan bagian ujung daun dengan mengguntingnya. Bungkus semua ketan yang sudah dibentuk ya. Nah, ini sudah selesai dibungkus semuanya. Hasilnya 18 buah lemper ukuran sedang. Kemudian tata dalam dandang pengukus. Kalau tips dari ibuku itu diberdirikan ya lempernya biar matangnya merata. Jadi di video ini kurang disarankan. Kemudian kukus dengan api sedang selama 20 menit. Nah, ini warna daunnya sudah berubah dan lempernya sudah matang banget. Ini dia hasilnya, lemper kukus yang awet sampai 3 hari. Bisa buat isian snack box ataupun untuk dijual ya. Lemper ini rasanya empuk, lembut, gurih, dan sangat mengenyangkan kalau dimakan. Oke, sekian video dari saya. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.